tes TOEFL ini digunakan untuk mengetes kemampuan orang yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa asing, bukan bahasa kedua ya. Hai, good morning everyone. Welcome back to Ar-Rahma Channel. Kembali lagi di Ar-Rahma Channel. With me, I'm Rahmawati, and today we are going to talk about how to break your English TOEFL. Ya, tips and trick bagaimana untuk mengerjakan soal tes TOEFL. Ini adalah request dari teman-teman ya. Banyak sekali yang request untuk membahas tentang bagaimana tips and trick mengerjakan soal tes TOEFL. So here, are you ready? So before we are going to start our lesson, let's pray first. Let's open our study by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. So I think in this video we just talk about the theory and the tips. Di video kali ini kita baru belajar tentang teori-teorinya dulu, apa itu TOEFL, kemudian what's the function, fungsinya apa, and why we have to get the higher school TOEFL, kenapa harus mengerjakan TOEFL, dan jenis-jenis TOEFL, bagian-bagian part of TOEFL test ya, bagian-bagian dari soal-soal TOEFL itu ada apa aja. So for the first one, TOEFL stand for Test of English as Foreign Language. Jadi TOEFL ini singkatan dari Test of English as a Foreign Language. Maksudnya adalah tes yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan bahasa Inggris seseorang sebagai bahasa asing. Jadi tes TOEFL ini digunakan untuk mengetes kemampuan orang yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa asing, bukan bahasa kedua ya, second language, dan bukan juga bahasa utama atau primary language gitu, such as Indonesia, seperti halnya Indonesia, negara Indonesia. So the next one, what's the function? Fungsinya adalah banyak banget ya, especially nowadays, sekarang gitu, banyak banget requirement atau persyaratan, baik itu dari akademik maupun institusi lain yang mempersyaratkan TOEFL sebagai salah satu persyaratannya. Oke, prasyarat kelulusan. Beberapa universitas, mungkin almost all of the university in Indonesia need to get a TOEFL score, such as UI, UGM, Undip. Itu contoh-contoh yang negeri ya, universitas negeri gitu. Tapi swasta pun juga sama banyak sekarang. Rata-rata semua jurusan mewajibkan tes TOEFL dulu sebelum lulus gitu, prasyarat kelulusan. Second one, prasyarat mendaftar S2 itu di dalam negeri ya. Kalau luar negeri biasanya udah yang higher IELTS dan lain-lain. Oke, kalau teman-teman ingin melanjutkan S2 tentu harus menguasai bahasa Inggris, karena nanti ada tes bahasa Inggrisnya juga selain tes pengetahuan umum atau pengetahuan dasar dan lain-lain. Kemudian prasyarat kuliah di luar negeri, tentu ya, as the consideration, sebagai pertimbangan, you have to get TOEFL score, harus punya nilai tes TOEFL. Oke, 1, S2, S3, apalagi mungkin kalau S2, S3 itu lebih ini ya, higher higher requirement, lebih tinggi persyaratannya, tuntutannya. Prasyarat mendaftar beasiswa, jelas ya, LPDP, beasiswa daerah, nasional ataupun internasional tuh dituntut adanya nilai TOEFL ya. Kemudian peningkatan jenjang karir ya, CPNS yang mau naik jabatan ya, naik golongan dan lain-lain juga berlaku tidak hanya di instansi atau Kementerian Pendidikan, tapi juga kementerian-kementerian lainnya. Syarat masuk kerja ya, juga membutuhkan tes TOEFL. Ini based on the experience, berdasarkan pengalaman, based on the experience, yang cerita ke saya, banyak banget yang dituntut kemampuan bahasa Inggris ketika
mau melamar kerja atau masuk kerja gitu kan. Salah satunya adalah dengan bukti fisik TOEFL gitu. Oke. We are going to talk about part of TOEFL test. Kita ke bagian-bagiannya ya. Di sini teman-teman bisa lihat di slide gitu, ada IBT, ada ITP. Kalau IBT ini Internet Based Test, itu bedanya ada listeningnya, ada speakingnya. Jadi nanti teman-teman ketika tes itu ada 3 sesi kalau TOEFL ITP ya. Pertama ada listening, kemampuan mendengarkan. Jadi teman-teman menjawab soal berdasarkan dialog atau audio yang sudah diputar. Jadi itu ditujukan untuk melatih atau mengetahui sejauh mana kemampuan listening atau pendengaran kita. Nanti kita akan bahas in the next slide ya. Jadi TOEFL ITP ya, yang kita gunakan sekarang di Indonesia itu ada 3 sesi, and consists of 3 section. The first one is listening comprehension, kemampuan mendengarkan ya, tes kemampuan mendengarkan. Nanti ada audio yang diputar, kita harus menjawab beberapa soal berdasarkan audio tersebut. And the second one, structure and written expression. Yang kedua itu adalah berkaitan dengan grammar atau structure ya, struktur kalimat, kemudian juga ungkapan-ungkapan tertulis gitu ya. Lebih ke mungkin kalau teman-teman taunya tenses gitu ya, intinya pola-pola kalimat atau rumus-rumus dalam bahasa Inggris gitu. The third one, reading comprehension. Yang ketiga itu adalah kemampuan membaca. Jadi teman-teman nanti akan disuguhkan berbagai bacaan ya, reading passage, banyak bacaan, kemudian harus menjawab beberapa soal atau pertanyaan berdasarkan bacaan tersebut. Biasanya kalau ITP ini 1-2 jam dan itu dikelola oleh sebuah institusi atau mungkin universitas atau lembaga UPT ya, dan lain-lain. And for internal use, untuk penggunaan internal gitu. Skornya dari 300 sampai 677 gitu. Biasanya kalau persyaratan lulus kuliah S1 itu di atas 400 ya. Kalau untuk non English student, kalau bukan mahasiswa bahasa Inggris. Kalau mahasiswa bahasa Inggris biasanya di atasnya jurusan yang lainnya seperti itu. Thank you very much for your kind attention, and see you in the next meeting with our TOEFL practice, dengan latihan-latihan TOEFL kita ya. Nanti latihan practice 1 about listening, the second one about grammar or structure, the third one, yang ketiga nanti kita belajar tentang readingnya juga. Hopefully it can be beneficial for you. Mudah-mudahan bermanfaat. See you in the next meeting. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.